atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah beserta jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj ini baik secara luring maupun secara daring. Wabil khusus yang kami takzimi Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Arif Ihwani SAS Wakil Talqin Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suralaya Tasikmalaya selaku penceramah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita limpahkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah menaburkan rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini, Rabu, tanggal 10 Maret 2021, yang bertepatan, alhamdulillah, dengan 26 Rajab 1442 Hijriah. Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan hari besar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah yang bertemakan refleksi Isra Mi'raj melalui sabar dan sholat sebagai solusi hidup berkah di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, demi efektivitas acara dan efisiensi waktu, kami kemas acara peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini sebagaimana berikut. 1. Pembukaan. 2. Lantunan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Acara inti, ceramah dan doa. Kemudian yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita awali bersama dengan bacaan Ummul Kitab Al-Niyatin Sholihah Al-Fatihah. Kami berharap acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa kendala yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Kiai Dr. Joni Rahmat Pramudia MSI, Bapak Muhammad Ramdan Mubarak SPD, dan Bapak Iqbal Nurzaman SPD. Kepada ketiganya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi membawa keberkahan untuk kita semuanya. Semoga kita semua mendapatkan pahala, inayah, serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini acara selanjutnya, yakni kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Isra Mi'raj, yakni yang terhormat Bapak Dr. Haji Mad Ali MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Didi Sukiyadi MA, wabil khusus pengersa ajengan Kiai Haji Arif, akhwani yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita berbahagia karena Allah mentakdirkan kita untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati satu peristiwa besar, Isra dan Mi'raj
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa langsung beliau mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Dari misi ini datanglah perintah salat 5 waktu. Oleh sebab itu kami panitia Isra Mi'raj BKM Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia merasa perlu untuk memperingati hari yang besar ini, karena di dalamnya begitu penuh nilai hikmah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemirsa kita. Di antara hikmah yang terbesar adalah seperti yang terungkap tadi, yaitu ada nilai-nilai keberkahan, ada nilai-nilai kesabaran, ada nilai-nilai keistiqomahan yang sangat kita butuhkan di masa COVID-19 sekarang ini, karena merupakan ini hari-hari selama sekian bulan kita masih terus berada dalam pandemi COVID-19, tapi kita tidak boleh merasa putus asa. Kita harus senantiasa yakin bahwa pada akhirnya kesabaran yang kita tunaikan hari ini insyaallah akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Isra Mi'raj mengandung nilai tersebut karena di dalamnya akan ada keberkahan dari ujian Allah ini. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita memandang sesuatu yang kita benci, padahal menurut Allah itu ada kebaikan. Dia menegaskan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi di dalamnya justru ada kebaikan buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi justru di dalamnya ada keburukan buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj kali ini yang nanti akan disampaikan oleh pengarsa kita dari Tasikmalaya, mudah-mudahan akan mampu memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita tetap istiqomah dalam menjalani ketakwaan kepada Allah dengan penuh kesabaran dalam kita menghadapi musibah demi musibah. Dan itu semua mudah-mudahan dapat kita selesaikan melalui keistiqomahan kita dalam menjalankan sholat 5 waktu. Itulah saja barangkali sedikit dari panitia. Tujuan utamanya adalah agar kita mampu membangkitkan spirit kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan spirit untuk tetap bisa berbuat, bisa bekerja sekalipun dengan serba keterbatasan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan yang mewakilinya untuk bisa memberikan sambutan, dan wabil khusus kepada Yai kita Bapak Kiai Haji Arif dari Suryalaya. Terima kasih banyak pemirsa. Kami semua sangat rindu untuk memperoleh pencerahan agar kami semua bisa tetap istiqomah. Terima kasih. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Penyelenggara, Bapak Dr. Haji Mad Ali MA yang telah memberikan sambutannya.
Kemudian sambutan yang kedua, sambutan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Solehuddin MA, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Didi Supyadi MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya amat takzimi, Pak Kiai, Bapak Penceramah, Pak Kiai Arif Ikhwani AS dari Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Islamic Tutorial Center beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan universitas, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para direktur, para kepala biro, ketua LPPM, dan staf yang lainnya, juga para mahasiswa baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Bapak Ibu, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka memperingati Isra Miraj pada tahun ini. Tak terasa ini tahun kedua kita menyelenggarakan peringatan Isra Miraj ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi walaupun demikian, tidak mudah-mudahan acara yang kita laksanakan seperti ini tidak mengurangi kehidmatan acara, tidak mengurangi pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu, seperti tadi ayat yang dibacakan dalam surat Al-Isra ayat 1 oleh trio Qori'ah kita yang luar biasa, itu saya dulu masih ingat pengajian ketika di madrasah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kalau kita hitung menurut informasi itu jauhnya 1.500 km. Kemudian Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh atau Sidratul Muntaha. Sebelum ke langit yang ketujuh, menurut informasi dari Pak Kiai saya dulu, itu Rasulullah dibelah dulu dadanya dan dibersihkan dan diisi dengan hikmah katanya gitu. Kemudian naik ke langit yang lapisnya 7 itu dan bertemu dengan para nabi, dengan para malaikat dan juga dengan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Dan yang paling penting adalah oleh-oleh atau azimat yang dibawa oleh Rasulullah setelah beliau menjalankan peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan tentu Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini kan terjadi dalam hanya satu malam. Jadi mulai dari berangkat dari Masjidil Haram, kemudian kembali di Masjidil Haram lagi kalau tidak salah itu dalam satu malam, walaupun jaraknya begitu jauh, apalagi ke langit. Ada seorang pilot Amerika yang pernah menaiki pesawat, kemudian mencoba naik ke langit yang paling tinggi, dan ternyata dadanya tidak kuat menahan gravitasi karena saking beratnya gravitasi yang ditarik oleh bumi. Nah, tetapi
Rasulullah dengan izin Allah bisa melakukannya dengan mudah. Sama seperti kita membayangkan bagaimana mungkin seekor semut bisa sampai dari Jakarta ke Mekah. Tidak mungkin kalau jalan sendiri, tapi kalau naik pesawat ikut ke sakunya Pak Ahmad Ali, ya tentu akan bisa dengan mudah dalam waktu sekian jam dari Jakarta bisa sampai ke Mekah begitu. Itu ibaratnya kita dengan mudah bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj ini. Kita sebagai umat akhir zaman, ininya tentu mesti memelihara, menjaga dan melaksanakan oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau kita melaksanakan sholat berarti kita mendirikan agama. Kalau kita meninggalkan sholat itu artinya kita meruntuhkan agama kita, yaitu Islam. Bahkan itu amalan seseorang nanti ketika di akhirat yang paling dahulu ditanya itu bukan yang lain, bukan ditanya berapa anaknya, kemudian berapa hartanya, tapi yang ditanya sholatnya. Jadi katanya kalau sholatnya baik, sholatnya rapi, sholatnya tertib, insya Allah maka yang lain-lainnya pun akan mengikuti. Selain itu disebutkan pula oleh para ulama bahwa kalau kita nanti meninggal kemudian masuk ke alam kubur, maka yang menemani kita itu selain amal ibadah kita yang baik juga adalah sholat kita. Jadi kalau kita sholatnya baik, sholatnya tertib, tentu yang akan menemani kita itu adalah orang yang paling tampan, yang paling cantik, yang paling baik, yang akan menemani kita saat kita kesepian. Itulah sholat kita. Nah, sholat ini memang diperintahkan dilakukan oleh kita untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan yang keji dan munkar itu macam-macam. Kita menyaksikan ada fenomena buzzer, ada fenomena hoax, ada banyak perampok. Perampok itu macam-macam. Ada perampok bansos corona, kemudian juga ada perampok partai juga ada, begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita melakukan sholat dengan baik, mungkin yang menjadi perampok itu sholatnya belum baik, bahkan tidak pernah sholat, begitu ya. Kalau kita sholatnya baik, tentu kita ingat janji Allah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Termasuk ada salah satu pimpinan daerah yang mengatakan, saya akan santet kamu, gitu ya. Tapi terus diklarifikasi, kalau saya santet kamu, lalu bagaimana sholat saya? Bagaimana agama saya? Jadi itu artinya sholat berhasil mengerem yang bersangkutan supaya tidak melakukan upaya santet walaupun dia sangat benci dengan orang itu, gitu. Nah, ini salah satu wujud. Jadi kalau kita sholat kok masih melakukan yang seperti ini, jadi ada perasaan malu, gitu ya. Percuma sholat kalau masih melakukan misalnya minum, gitu ya. Nah, ini walaupun dulu minum ada yang mau melegalkan, begitu ya, tapi karena Pak Pandu protes jadi tidak jadi, begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan para pemimpin kita diberi ilham, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga makin menjaga rakyatnya termasuk kita semua dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Bapak Ibu, marilah kita pelihara
oleh-oleh dari Isra Mi'raj ini, baik dalam kondisi pandemi maupun tidak pandemi. Dalam kondisi pandemi tentu ada beberapa keterbatasan yang biasanya kita berjamaah itu minta dirapatkan barisannya. Sekarang kan tidak boleh, jadi luruskan dan jaga jarak kalau sekarang itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kebiasaan ini cepat berakhir lah. Jadi kita ingin kembali seperti sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat corona ini, menghilangkan corona ini dari muka bumi dimanapun di dunia. Karena kita trennya sekarang sudah mulai menurun. India walaupun vaksinnya belum dilakukan, tetapi kalau Allah menghendaki kan jumlah kasusnya turun juga. Di Inggris juga turun, dan mudah-mudahan Indonesia mengikuti. Apalagi pemerintah berusaha keras untuk melakukan vaksinasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kiai, mohon kami diberi pencerahan, terutama bagaimana menyikapi hidup ini di masa-masa yang penuh gejolak, penuh godaan. Godaannya bisa datang di WA, bisa datang di Facebook, bisa datang di mana saja masuk ke ruang kita. Ditinjau dari sisi tarekat misalnya, bagaimana kita harus bersikap supaya kita selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Didi Sukyadi MA yang telah memberikan sambutannya. 3 rangkaian acara telah kita lewati. Alhamdulillah sekarang kita beranjak kepada acara yang keempat, yakni acara inti siraman rohani beserta doa yang alhamdulillah Al-Mukarram penceramah kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siraman rohani ini bertemakan refleksi Isra Mi'raj melalui sabar dan sholat sebagai solusi hidup berkah di masa pandemi COVID-19. Untuk mengefektifkan waktu, kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Arif Ihwani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Ilahi anta maqsudi
waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul Mukarram Sahibul Fadilah Ketua DKM Masjid Al-Furqan yang kami hormati, Hadratul Mukarramin Sahibus Samahah, Pak Rektor dan seluruh jajarannya yang kami hormati. Yang berbahagia Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh staf pengurusnya yang kami hormati, hadirin hadirat Sivitas Akademika UPI Bandung yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya rasanya sudah 30 tahun kami tidak menginjak UPI. Semenjak saya belajar di S2 di sini tahun 86, baru kali ini saya menginjak lagi sini. Syariatnya adalah panitia, Mas Pandu ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di-Isra dan di-Mi'rajkan pada 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ingat, segar di ingatan kita peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebelumnya kami ingin mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi ini rupanya di sini sangat ketat. Masih menggunakan protokolnya dari pemerintah, yaitu jaga jarak, bukan 1,5 meter, ini malah lebih. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Dilaksanakan, semuanya sudah. Saya lepas sementara karena saya jauh, lebih dari 1,5 meter dari jauh. Ini protokol kesehatan yang mesti dipatuhi, kan itu adalah aturan pemerintah. Jadi aturan ada dua, ada aturan pemerintah, ada aturan agama. Dalam agama ada juga diperintahkan agar diswab hatimu dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat bagi orang-orang yang sakit hatinya. Bukan sakit fisiknya, tapi hatinya. Maka kalau kita rajin membaca Al-Quran, hati kita pun akan menjadi tenang. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kita baru, yang sebagian besar itu baru menggunakan swab pemerintah saja, belum menggunakan agama. Jadi dengan kita menswab hati kita ini dengan Al-Quran, kita akan jadi sehat. Kedua, vaksin yang sekarang saya kira ramai. Vaksin itu,
vaksinlah jiwamu dengan sholawat. Dengan banyak-banyak membaca sholawat, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi sehat. Allah menjanjikan kalau kita membaca sholawat 1 kali kepada Nabi, Allah membalas 10 kali. Allah saja membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita budayakan baca sholawat di mana saja sholawat. Kemudian maskerin hati mulutmu dengan zikir. Jadi bukan dengan kain. Ini syariat kain. Pakai kain. Betul juga menurut saya sudah. Tapi secara hakikat maskeri mulutmu dengan zikir. Sebab dengan zikir hati kita menjadi tenang dan damai. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hatimu akan menjadi tenang. Kemudian cuci tanganmu dengan sedekah. Nah, sedekah jangan lupa, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ya kepada siapa aja sedekah itu? Yang namanya sedekah itu, kalau zakat tertentu, sedekah mah kepada rektor juga boleh sedekah. Jadi jangan keliru. Sedekah kepada siapa saja. Presiden pun bisa diberi sedekah. Tapi kalau zakat tertentu. Dan kemudian bukan jaga jarak semacam ini. Jaga jarak dengan maksiat. Dengan menjauhi perbuatan maksiat, maka kita akan menjadi selamat. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan protokol pandemi semacam ini, kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj sebenarnya sudah usang, sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi dampaknya, efeknya masih terasakan sekarang. Kita akan mencoba melihat apa sebenarnya Isra itu dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di waktu malam Rasulullah. Dari mana? Tadi bacakan ayat Al-Quran. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Secara logika rasanya tidak mungkin pada masa itu. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Belum ke Mustawan sana. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu itu ditempuh dalam 40 hari, siang dan malam tanpa henti. Tapi ini kok Nabi hanya 1/3 malam. Mustahil. Kalau kata Asmuni, mustahil. Hitungan secara syariat, mustahil. Kita tidak ingat bahwa ini kuasa Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra. Maha suci zat. Kalau lengkapnya ayat adalah ada yang dibuang. Subhanallahilladzi asra. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita ingat bahwa yang diperjalankan itu bukan Muhammadnya, bukan. Muhammad secara fisik itu bukan. Tapi Muhammad sebagai hamba Allah. Maka kita boleh bertanya, apakah manusia biasa bisa Isra?
dan Mi'raj? Bisa. Kalau kita bisa mengubah menjadi hamba Allah. Bisa dikatakan mengubah fisik menjadi energi. Juga mengubah fisik materi menjadi energi ini. Jadi yang diperjalankan itu memang fisik dan rohaninya, tapi yang sudah berubah menjadi hamba Allah. Kita mengaku hamba Allah, tapi apakah betul sudah jadi hamba Allah? Ini yang perlu dipertanyakan. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kita bisa akan Isra dan Mi'raj. Buktinya Nabi Muhammad mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi setiap mukmin itu bisa mi'raj. Tapi mukmin yang mana? Yang jadi hamba Allah. Manusia itu bagaimana? Manusia macam-macam. Ada yang mengaku sebagai hamba Allah. Aku hamba Allah. Boleh ngaku. Tapi dia apa tidak? Ini yang masalahnya. Nah, jadi kalau kita menjadi hamba Allah, itu cirinya yang mana? Orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, baik pagi, petang, siang, dan malam. Menurut Imam Al-Ghazali, 7 latifah dari latifatul qalb sampai latifatul qalb itu semuanya ingat pada Allah. Dari nafsu yang amarah, dari nafsu yang mutmainah dan sebagainya, itu semuanya ingat pada Allah terus siang dan malam. Ingat pada Allah. Apakah mungkin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullah." Ini perintah Allah. "Wa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Kalau kamu sudah selesai sholat, boleh saja terus aktivitas. Yang mengajar, silakan Anda. Tapi kalaupun qiyaman sedang aktivitas, hati tetap ingat pada Allah. Wa qu'udan, dan sambil duduk, sambil istirahat, ingat juga pada Allah. Bahkan di sini sedang di WC pun bisa ingat pada Allah. Jadi berarti di WC bisa ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia kecuali semua waktu dan tempat dipakai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita jadi takut pada pandemi ini. Pemerintah itu menganjurkan ibadah di rumah saja. Bagi kita nggak sulit. Wong ibadah di supermarket juga bisa. Ibadah sambil jogging juga bisa. Sedang apa aja bisa. Karena qiyaman sedang aktivitas bagaimanapun tetap ibadah pada Allah. Wa qu'udan, istirahat sambil ngobrol, sambil ngopi dan sebagainya. Kita bisa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tanpa henti, tidak mengenal waktu dan tempat. Yang mengenal waktu dan tempat itu sholat, baca Quran, memang harus tempat yang suci. Sholat dan baca Quran tidak boleh tempat yang kotor. Tapi ibadah di mana saja tempat kotor pun boleh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah hati. Hatinya yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ibadah adalah wala zikrullah akbar, zikir kepada Allah itu maha akbar. Jadi ingat pada Allah, di mana saja ingat pada Allah, maha akbar. Wa junubikum, wa ala junubikum. Sedang tidur pun kita bisa ingat pada Allah. Sedang tidur pun kita bisa ibadah kepada Allah. Mana mungkin? Mustahil orang sedang tidur bisa ingat pada Allah. Orang-orang yang hatinya sudah ditanami kalimah la ilaha illallah, orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanami zikrullah, itu bisa ibadah kepada Allah. Biqalbihi lam yanam.
wal ainu qad na'asat. Ini salah satu manaqib Nabi. Biqalbihi lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradiluhu fi syamsi dufatoni. Itu Nabi. Hatinya enggak pernah tidur walaupun mata terpejam. Hati yang enggak pernah tidur. Apa kita juga pernah tidur? Mungkin kita tidur. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bedanya antara orang yang bangun dan orang yang tidur adalah hatinya. Tatkala hati ingat pada Allah, dia sedang bangun. Tatkala hati lupa kepada Allah, dia sedang tidur. Bahkan lebih dari itu, orang yang hatinya mati itu adalah orang yang hatinya lupa pada Allah. Jadi kita bersyukur pun kapanpun bisa, kalau sudah punya modal. Kata orang, kita kalau punya kenikmatan bersyukurlah. Syukur itu kapan saja. Iza zakartani syakartani, wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat kepadaku berarti engkau syukur kepada aku. Ingat saja sudah syukur pada aku. Jadi syukur tidak mesti harus sujud syukur. Itu bagus itu sujud syukur, dapat nikmat. Saat itu juga kita sujud. Tapi yang namanya syukur pada Allah itu kapan saja, di mana saja. Kita ingat pada Allah. 24 jam kita ingat pada Allah, berarti kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur yang pertama karena Allah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, kalau syukur kepada manusia berarti tidak syukur pada aku. Seorang rektor syukur karena terpilih jadi rektor. Ya, itu syukur. Tidak harus sujud syukur, tidak harus sujud syukur bagus. Tapi itu hanya sekali saja, sebentar sekali. Yang bersih adalah syukur pada Allah di dalam hati. Nah, syukur pada Allah itu tidak harus pada Allah langsung, tapi harus melalui siapa? Guru, ratu, wong atu karo. Itu harus kita ingat. Terutama orang tua. Syukur pada dua orang tua. Karena tadi katakan bahwa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang tidak syukur pada manusia berarti tidak syukur pada Allah. Syukurlah kepada ibu. Indung ngandung, bapak ngayugana. Ibu ngandung 8 bulan 10 poe pada umumna. Imam Syafi'i dikandung 2 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sri kandung 2 tahun dalam perut ibunya. Jadi umumnya adalah 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dengan susah payah. Kemudian menyusui sampai 2 tahun. Itu payah. Telah lahir. Bapak juga harus kita hormati. Bapak nungayugana. Bapak yang mencari nafkah. Bapak yang mencari rezeki untuk beli susu, beli segalanya untuk anak, untuk keperluan sandang, pangan dan papan. Itu perlu kita syukuri. Kalau tidak syukur begitu, tidak akan sampai tidak bertinggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk pada materi ini, yang keduanya adalah hidup itu harus mencari kebahagiaan. Orang hirup kudu bisa hurip. Beda. Hidup dengan hurip itu beda. Ayat cai kahuripan, daya cai kahirupan daya. Cai kahirupan. Nah, hidup, hurip dan kudu boga hirap. Nah, hidup sudah bisa hidup. Hurip apa enggak? Nah, orang hirup itu harus punya hirap, punya modal, yaitu punya alatnya. Seperti bekerja. Sekarang berbahagialah jadi dosen sekarang. Zaman saya dulu jadi dosen gajinya berapa? Kecil sekali. Saya ingat pertama kali mengajar itu dibayar 28.500.
Pertama kali saya ngajar. Dari dosen 28.500. Alhamdulillah bisa hidup. Dengan modal itu kita bisa hidup. Nah, untuk itu manusia di dunia perlu hidup bahagia, hayatul dunia bikasatil mal. Hidup bahagia di dunia itu perlu dengan harta yang banyak. Kejarlah. Jadi agama Islam tidak melarang orang untuk kerja. Orang sering mengatakan yang penting kan akhirat, penting akhirat. Dunia juga penting, kita hidup di dunia. Nabi juga mengajarkan kita untuk hidup berbahagia di dunia. Nanti setelah itu kita mencari kehidupan di akhirat. Karena Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan urusan hidup kamu di dunia. Karena manusia itu perlu hidup di dunia, perlu sandang, pangan, papan, perlu hidup. Nah, itu baru senang. Senang itu tidak identik dengan tenang. Imam Al-Ghazali mengatakan hidup itu kejarlah as-sa'adatul qudsiyah, kebahagiaan yang hakiki. Apa kebahagiaan yang hakiki itu? Kebahagiaan lahir dan batin. Hakiki, lahir batin. Yaitu ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketenangan hati. Jadi senang, hati tenang, barulah bahagia yang hakiki itu. Nah, hadirin bahagia yang kami hormati, untuk itu mari kita sama-sama ambil hikmah dari Isra Mi'raj ini. Pertama, Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashollah. Jadi sholat itu adalah ketiga. Ketiga sholat itu ayatnya ini ayat. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membersihkan hati. Kita ingat Rasulullah akan di Isra dan Mi'raj itu dibersihkan dulu hatinya. Dibawa ke sisi Ka'bah, dioperasi. Sudah barang tentu operasinya lain dengan sekarang. Karena yang mengoperasi adalah maha dokter. Dia dikirim dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengoperasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi Muhammad hatinya kotor, untuk lebih bersih lagi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menghadap pada Allah adalah harus bersih. Bersih, jiwa raganya harus bersih. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha bersih, tidak akan menerima ibadahnya orang-orang yang hatinya kotor. Hanya bersih lahirnya saja gampang, dibersihkan, dicuci, tapi bersih hati dulu. Seperti orang haji, al-mailu ila liqa'i rabbih. Ada kerinduan hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sudah cukup harta, cukup nisab harta, itu juga penting. Tapi penting lagi adalah sudah mampukah kita bertemu dengan Allah, atau kesana memang hanya untuk sekedar piknik saja? Ini perlu kita pertanyakan. Jangan nanti capek gawe teka pakai. Sudah capek secara fisik tapi tidak terpakai pahalanya. Ya memang kita bukan mencari pahala. Tadi pada awal sudah kami katakan, Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kutuju, hanya Engkaulah yang aku inginkan. Aku bukan menginginkan harta, tidak menginginkan segalanya, tapi Allah lah yang kami inginkan. Ya tapi ini tentu harus ada syariatnya. Syariatnya kita perlu. Jangan sampai nanti dibuang semuanya harta kita tidak perlu bekerja. Tidak, kita bekerja terus. Karena harta yang banyak itu juga menjadi sarana
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kalau bisa mempergunakannya. Qad aflaha man tazakka. Bersihkan dirimu itu, bersihkan hatimu itu, hati nurani dan hati sanubari. Itu bersih duanya. Bersih nuraninya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi hati nurani adalah cahaya, bukan hati yang wujud, hati yang ada dimakan di warung Padang, bukan itu. Itu juga sudah betul. Hati yang itu juga mesti bersih. Tapi hati nurani kita mesti bersih karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti perjalanan Rasulullah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kemudian wazakaros marobi, zikirlah kepada Allah. Setelah hatinya bersih, lalu zikir pada Allah. Ingat pada Allah. Ingat itu adalah qiyaman wa'udan wa ala junubikum, baik ingat pada dalam hati maupun ingat secara lahiriah. Ingatlah kepada Allah. Saya masih ingat pada tahun 80-an di IKIP ini. Ada tulisan, saya minta dilayani waktu itu, saya daftar. Waktu sudah masuk waktu zuhur. Ternyata ada tulisan, hentikan semua aktivitas tatkala Anda mendengar suara azan. Pada tahun itu. Masya Allah, sekarang masih ada apa enggak? Mudah-mudahan masih ada. Jadi pada waktu itu, kalau waktu sholat zuhur tiba, tidak ada pelayanan sama sekali. Sepenting apapun dia tinggalkan demi untuk menuju Masjid Al-Furqan. Sudah ada Al-Furqan waktu itu ya, tapi belum indah semacam ini. Tapi tetap masih namanya Al-Furqan. Subhanallah, hanya satunya masjid. Karena itu pernah digelari masjid kampus ini, Masjid Al-Furqan adalah pesantren besar pada waktu itu. Sekarang jadi pesantren megah atau apa itu? Karena apa? Karena tulisan itu di mana-mana orang sedang kerja, minta dilayani dan sebagainya, tinggalkan semuanya demi untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sudah bergeser. Ya, sudah berubah. Perubahan itu mudah-mudahan tidak mempengaruhi hati kita untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada ya Pak ya? Nah, syukur alhamdulillah. Jadi terus berlaku walaupun tidak ke masjid karena jaraknya begitu jauh, di tempat masing-masing pun ada tempat sholatnya. Ya seperti di pasca dulu sana juga tempat sholatnya, masing-masing sholat. Dengan suara azan langsung sholat. Nah, itu hebat. Satu. Yang ketiganya, ini adalah zikir itu zikir sebagai hikmah, zikir itu untuk iman. Ada zikir yang biasa. Orang zikir biasa itu adalah dapat pahala. Tapi apakah ada zikir yang untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ada. Zikir yang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Talqin zikir. Talqinlah hatimu, laqinu mautakum. Talqinkanlah sebelum engkau mati kalimat la ilaha illallah itu. Nah, kemudian zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, mendekatkan diri pada Allah dengan zikir itu. Yang ketiganya fasolla. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah sholatuhu. Hisab yang pertama kali dilaksanakan oleh Allah adalah sholatnya. Nabi menyuruh waktu akan sholat berjamaah itu, sawu sufufakum, rebondinglah safnya, diluruskan safnya. Nggak ada perintahnya di sana harus mepet sekali, itu nggak ada. Jadi kalau di TV atau di YouTube banyak yang mengatakan tidak sunnah Nabi semacam ini, ada sholat pakai jarak yang renggang semacam ini, bagaimana nih?
Padahal Quran mengatakan sabu sufufakum, luruskanlah safnya. Saf terkajang, pengkal-pengkol sama. Inna tasfiyata sufuf min tamamis sholat. Karena lurusnya saf pada waktu sholat adalah sebagai kesempurnaan sholat. Maka biasanya Nabi menengok ke belakang tatkala akan sholat. Safnya sudah lurus atau belum? Kalau belum, diluruskan. Kalau ada orang yang tua, baca Qur'annya jangan terlalu panjang, yang pendek-pendek saja. Coba malah jadi nggak ikhlas nanti jamaahnya. Nah ini. Nah, hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang kami muliakan. Untuk itu, karena sholat menjadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Idza soluhat sairu amalihi. Asal sholatnya benar saja, jadi sempurna semua amal itu. Karena sholat adalah sebagai standar. Standar amali kita adalah sholat. Kalau sholat kita benar, amal yang lain akan benar. Sholatnya tidak benar, amal yang lain tidak benar. Nah, maka dari itu, waktu mau masuk sholat, cepat-cepatlah sholat. Jangan ditunda-tunda. Ya, ini hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang berbahagia. Kalau Qur'annya tadi katakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili war qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Tidak ada perintah if'ali sholat, tidak ada. Ayat Quran dan hadis yang begitu banyak, tidak ada yang mengatakan if'ali sholat, laksanakan sholat, itu nggak ada. Yang ada adalah aqimi sholat, aqimu sholat, yuqimun sholat, dan sebagainya. Dirikanlah sholat. Sholat yang benar itu yang kayak apa? Yang sholat yang benar. Yang kayak apa sholatnya itu? Kata orang Sunda, sholat yang benar itu adalah netepan. Terang tepan, tetap nahate jeung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, sudah tidak ada yang apa lagi. Semua kerjaan di luar kita adalah haram di luar sholat. Nah, apa kita sudah bisa begitu? Adapun sebelum sholat ingat, kambingku belum pulang, uangku di bank, itu boleh saja. Belum Allahu Akbar. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, semuanya dilupakan. Semuanya jangan diingat. Itu namanya sholat, itu namanya tepan. Nah, untuk itulah orang sulit sekali melaksanakan ini. Jadi, orang yang begitu banyak sholat itu, apakah sudah sampai pada tahap ini? Sudah sampai pada masalah ini? Pertanyaan kita. Saya ingin mengajak, mari kita sama-sama. Sebab kalau tidak bisa begitu, bisa jadi capek gawe teka pakai. Sudah kerjaannya capek, tidak dapat apa-apa. Akibat dari apa? Dari sholatnya yang tidak benar. Nah, jadi kalau sholatnya tidak benar, belum bisa sampai ke situ, berjamaahlah. Berjamaah itu salah satu sarana untuk mengkhusukkan kita. Ada satu orang saja yang berjamaah khusyuk. Khusyuk jamaahnya jadi khusyuk semuanya. Dihitung oleh Allah. Al-jama'atu rahmatun. Jamaah itu membawa rahmat. Kalau sendirian belum tentu kita khusyuk. Apakah kiai yang khusyuk? Belum tentu. Mungkin juga ada anak kecil yang ikut sholat, dia khusyuk. Ada orang tua yang ikut sholat, dia khusyuk. Jadi sholat kita khusyuk semuanya. Nah, untuk itu sholat berjamaah adalah penting. Jadi kalau himbauan tadi ada azan, azan itu himbauan untuk ke masjid. Hayya 'alas shalah, lalu hayya 'alal falah, Allahumma ij'alna minal muflihin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbahagia. Itu doa.
tatkala dibacakan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, Allahumma ij'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berbahagia. Nah, itu. Jadi tidak main-main panggilan azan itu untuk menyeru kita selagi kita lupa, ya. Dari itu maka kita perhatikan sholat azan tinggi-tinggi di sana itu. Waktu diprotes tidak boleh ada azan, orang pasti ribut semuanya. Azan itu penting sekali untuk menyeru orang agar mau masuk ke dalam masjid. Tapi di sini masih agak susah juga ya, masih agak susah ke masjid. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai pandemi tidak lagi. Ini anggapannya masih pandemi, jadi masih susah ke masjid, jadi masih sholat tempat masing-masing. Hadirin yang berbahagia, untuk itu mari kita coba menghisab diri. Untuk menjadi orang baik itu harus bisa menghisab diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Coba hisablah dirimu sebelum dihisab oleh yang lain. Kadang-kadang kita ini maunya menghisab saja, menjelek-jelekin orang saja, tapi diri sendiri bagaimana? Apakah sudah dihitung oleh diri kita? Yang pertama adalah syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum kau sampai tua. Jadi kita menghisab, kita rajin beribadah sebelum sampai tua. Kalau sudah tua, mau berjalan susah, mau ke masjid susah, mumpung masih muda, mumpung masih tahan. Kalau seperti saya sudah sekarang ini asam uratnya sudah mulai kambuh, ya, kolesterolnya sudah susah lagi. Hasibu qabla an tuhasabu. Hayataka qabla mautika. Yang mumpung hidup, masih hidup, ibadah pada Allah, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung hidup, ya. Sihataka qabla marodika. Mumpung masih sehat, jangan nunggu kita sudah sakit. Kalau sudah sakit-sakitan, kita tidak bisa lagi. Walaupun pada zaman Nabi ada orang yang datang ke masjid sambil merangkak, katanya sedang sakit. Di tempat kita apakah ada semacam itu? Susah sekali. Apalagi sambil merangkak. Sedang jalan biasa saja, masih mampu, tidak dapat, tidak bisa pergi sana itu. Wa farahuka qabla syughlika. Masa senggangmu sebelum engkau sibuk. Nanti kalau sudah jadi pejabat, banyak sekali pekerjaan. Katanya diundang untuk ke masjid, aduh maaf saya ada meeting, saya ada apa, itu sebagainya macam-macam. Sekarang mumpung masih senggang waktunya, mari. Apalagi di UPI Bandung ini diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat. Berbahagialah kalian yang ada di UPI ini, karena ditolerir oleh rektor bahwa yang pergi ke masjid diizinkan waktu-waktu sholat. Alhamdulillah, ya. Kemudian haya wa hayatu wa hayataka qabla mautika. Dan mumpung masih hidup sebelum mati. Ini masih ada kesempatan untuk kita rajin beribadah, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Nah, padang rembulane masih terang, jembar kalan masih alamat luas. Jangan terpengaruh oleh bahwa kalau sholatnya sudah tidak mepet lagi, tanda-tanda kiamat. Kalau sudah tidak ada azan lagi, tanda kiamat. Aduh, menakutkan sekali. Kenapa orang ditakut-takuti semacam itu? Kalau saya gampang, selagi masih ada suara azan,
selagi masih ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena diakhiri adzan dengan la ilaha illallah, maka kiamat tidak akan datang. Kenapa kita mesti takut? Nah, jadi kita ini nggak usah ingat-ingat pada itu yang para ustadz itu kasih warning semacam itu yang belum tentu ada kenyataannya. Nah, Isra dan Mi'raj adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. 100% kehendak Allah. Karena yang kita lakukan itu bisa kehendak Allah, bisa juga karena kemauan kita. Kemauan kita belum tentu benar, belum tentu baik menurut Allah. Walaupun kita menginginkannya. Asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kau anggap jelek barangkali baik menurut Allah. Sesuatu yang kau anggap baik barangkali jelek menurut Allah. Jadi Allah lah yang Maha tahu. Kita hanya menginginkan saja, ingin aja. Jadi kalau kita punya keinginan belum terkabulkan, barangkali itu nanti dari Allah yang terbaik. Siapa orangnya? Satu, UPI ini semua ingin jadi rektor. Semua ingin jadi rektor. Yang jadi toh cuma satu. Yang lainnya tidak jadi. Nah, yang jadi itulah yang terbaik. Nah, yang tidak, nggak usah iri. Karena Allah akan memberikan tempat yang terbaik pada dia. Pada mereka itu masing-masing. Pada yang diinginkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan manusia. Boleh kita menggunakan. Karena keinginan adalah nafas jiwa, tapi jiwa harus dikendalikan, yaitu tazkiyatun nufus. Harus bisa mengendalikan, memproteksi jiwa, memproteksi keinginan. Kalau orang sudah tidak keinginan, tidak punya keinginan, sudah tidak hidup lagi. Wajarlah kalau kita punya keinginan, tapi harus terkendali. Harus dikendalikan. Oleh apa? Oleh akal yang sehat. Nah, kita harus belajar ini dengan zikir pada Allah akan menjadi terproteksi akalnya dan hatinya. Akan menjadi ukuran bagi kita. Apa kita nanti menjadi orang yang benar atau tidak. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Isra dan Mi'raj itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin? Yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Perjalanan 40 hari 40 malam ditambah ke Sidratul Muntaha, ke Mustawan, yang tidak mungkin oleh Nabi jadi mungkin. Karena Asra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun bisa begitu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin juga bagi Allah. Jadi jangan aneh kalau ada sesuatu yang katanya Gus Dur dulu tidak mungkin jadi presiden, ya, karena kondisinya begitu. Tapi kok jadi? Itu hanya alternatif saja, pilihan yang ketiga. Amin Rais mengatakan. Tapi kok jadi? Karena Allah yang menjadikan, bukan karena manusia. Ya. Hadirin yang berbahagia, karena itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menjadikannya. Nah, di sini Rasulullah sebelum sampai kepada Isra dan Mi'raj itu diuji dulu. Jadi kalau orang diuji itu harus berbahagia. Inna izomal jazai ma izomil balai. Orang yang sesungguhnya keagungan seseorang tergantung pada besarnya ujian yang dia terima.
Makin diuji, makin tinggi derajatnya. Jadi fa'in rodiya falahu ridho, kalau dia ridho atas ujian itu, ya Allah ridho. Kalau tidak, tidak. Nah, jadi intinya di sini adalah Nabi Muhammad diuji lebih dahulu. Diuji dengan apa? Meninggalnya Abi Thalib. Abi Thalib memang bukan orang Islam. Disuruh syahadat oleh Nabi tidak mau. Bukan dirinya tidak mau, karena orang-orang di belakang itu pembisik-pembisikin yang tidak rela. Kalau dia sampai syahadat, maka berarti saya akan keluar dari Abu Thalib. Nah ini, jadi Abu Thalib kalah, ikut pada pengikutnya itu. Ya? Nah, sudah sampai itu Sayyidina Abu Thalib meninggal. Hilang sayap, patah sayap sebelah. Jadi Abu Thalib walaupun bukan muslim, tapi dia menjaganya hati-hati kepada Nabi. Tidak ada orang yang berani menyiksa Nabi selagi masih ada Abu Thalib. Tidak ada orang berani menyakiti Nabi selagi ada Abu Thalib. Itu pamannya. Nah, yang keduanya Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubro. Ini juga begitu, sebagai sayap kiri. Nah, setelah patah dua sayapnya ini, Nabi tiap hari melamun. Nabi juga mengalami kesedihan. Cuma kesedihannya Rasulullah itu tertutupi oleh kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu tidak? Nabi Muhammad SAW 3 bulan berturut-turut pergi ke Gua Sur. Untuk apa? Untuk bertahanus di Gua Sur itu. Bulan pertama diantar oleh Siti Khadijah. Pulang tidak dapat apa-apa. Bulan kedua datang lagi ke Gua Sur, tidak memperoleh apa-apa. Ketiga kalinya diantar lagi, pada bulan ketiga diantar lagi. Barulah ketemu dengan seseorang yang tidak dia kenal. Apa katanya? Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ma ana biqari. Bagaimana? Aku tidak bisa baca apa-apa. Aku tidak bisa baca. Iqra, aku tidak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ucapkan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Nah ini, setelah itu pulang, menggigil panas dingin, mengalami peristiwa itu. Kemudian Siti Khadijah, nah ini perkenalan Siti Khadijah, menyelimutinya itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhal muttasir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan sebagainya. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad diselimuti oleh istrinya. Mampukah istri kita juga demikian sekarang ini? Tatkala kita pulang dari ngajar, panas dingin, ambilkan selimut. Diselimuti, sayang. Ternyata di tengah-tengah menyelimuti semacam itu, turun juga wahyu. Ya ayyuhal mudassir, hei orang yang berselimut, qum fa'amdir, bangunlah kamu. Berilah peringatan pada mereka itu. Fa'andir, berilah peringatan. Nah, inilah maka Siti Khadijah. Tidaklah panjang, tapi begitulah kasih sayangnya Siti Khadijah tatkala mendampingi Rasul. Makanya waktu Siti Khadijah diberi gelar Al-Kubro. Semua istri Nabi tidak begitu, tapi Siti Khadijah diberi gelar Al-Kubro. Tapi ternyata istrinya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
patah sayap keduanya. Dia tidak bisa terbang lagi. Dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Dari biayanya semuanya Siti Khadijah yang membiayai. Biaya dakwah Siti Khadijah. Pernah satu saat untuk menyusui Siti Fatimah yang keluar air. Apa bukan air susu, tapi darah yang keluar. Karena apa? Sudah 3 bulan tidak makan dan tidak minum. Bayangkan, sudah 3 bulan. Jadi yang keluar darahnya. Kemudian Rasulullah pulang dari dakwah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siti Khadijah mau menemui orang Rasulullah, jangan. Di situ saja, karena dia melihat air susunya adalah yang keluar darah. Nah, Rasulullah sudah paham. Nah, kemudian Siti Khadijah duduk. Rasulullah tidur di atas pangkuannya. Di atas pangkuan Siti Khadijah, Rasul saking capeknya, saking letihnya. Pada waktu tertidur, meneteslah air mata Siti Khadijah. Baru Nabi terbangun karena menetes di pipinya. Terbangun. Hai Khadijah, menyesalkah kau kawin dengan aku? Aku orang gak punya apa-apa. Dulu kau dihormati, sekarang kau dihina orang. Dan macam-macam sumpah serapah orang lain itu. Bukan itu ya Rasulullah. Aku menyesal. Dakwahmu belum selesai. Hartaku sudah habis. Semua dibiayai oleh Siti Khadijah, sudah habis. Karena itu, hai Rasulullah, kalau aku nanti mati, kau akan pergi berdakwah, melewati sebuah parit, tidak ada sasaknya, tidak ada, kau tidak punya sampan, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, sambung untuk titian kamu. Itulah Siti Khadijah. Dan sekarang bagaimana akan ada? Mudah-mudahan istri bapak-bapak adalah semuanya begitu, mudah-mudahan. Ya, setidak-tidaknya kasih sayang tidak akan hilang ya, tidak akan hilang. Yang semacam itu persis tidak ada, yang seperti Khadijah persis itu tidak ada. Kemudian setelah meninggal Rasulullah hijrah, sudah melamun tiap hari. Jangan melamun, hijrahlah kamu. Dihijrahkan ke Taif. Nah, di Taif ada ini hijrah pertama Rasulullah ke Taif. Nah, ke Taif Rasulullah dengan harapan akan mendapat perlindungan dari orang-orang Taif. Ternyata di sana Rasulullah itu bukan hanya dicaci, dilempari dengan batu, dengan kayu, dengan kotoran unta dan sebagainya, sampai berlumuran darah. Karena itu sudah tidak tahan lagi, Nabi berlindung di bawah bukit. Di tengah-tengah perlindungan itu datanglah Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Kata Malakul Jibal, "Hai Muhammad, aku tidak ridho. Kau adalah utusan Allah. Kau adalah kekasih Allah. Kau dipukuli begitu seolah-olah orang mereka itu. Bagaimana? Aku tidak ridho. Sekarang mintalah kamu kepada gunung. Coba tadi gunung yang tertinggi. Mintalah kepada Allah agar mereka ditimpakan oleh gunung itu, maka akan kucabut gunung itu, kulemparkan dan kuhancurkan, kuratakan Taif itu." Nah, Rasulullah kemudian berdoa. Ada doanya yang sangat terkenal adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah tidak dendam. Kalau kita kan dicaci mau gitu, ketabrak mobil sia. Ini tidak. Rasulullah tidak. Didoakan. Mendoa kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah dari sulbi mereka itu
7 turunan mereka akan nanti menjadi penyembah-penyembahmu. Mereka menjadi orang yang berbakti kepadamu. Jangan kau bunuh, ya Allah. Kecewalah malakul jibal. Ternyata minta doakan yang baik. Sampai sekarang boleh lihat. Kalau kita sempat umroh atau haji, pergilah ke Taif. Jadi Lembangnya Mekah itu hanya $60 ke sana itu. Satu orang $60 naik taksi. Nah, akan melihat perkebunan yang begitu indah, perkebunan yang begitu hijau, ya ranum, dan itulah Taif. Dan sekarang dikabulkan doa Rasulullah SAW. Penduduk Taif sekarang 100% adalah Islam. 100% penyembah Allah Subhanahu wa taala atas doa dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kemudian pulang. Sudah tidak tahan lagi, itu pulang lagi ke Mekah. Nah, disitulah Nabi disuruh untuk Isra dan Mi'raj. Dipanggilah Jibril mendampingi Rasulullah SAW. Kenapa seorang Nabi untuk menghadap Allah harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya? Karena untuk menghadap kepada Allah tidak mudah. Jadi Syekh Hasan Al-Basri atau juga Al-Baghdadi mengatakan bahwa man laisa lahu ustad fa imamuhu syaiton. Seseorang yang ingin menuju kepada Allah tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Jadi untuk menghadap pada Allah aja perlu Jibril untuk mengantar sampai ke sana. Jadi kalau kita jangan terlalu gegabah. Untuk ketemu rektor aja harus ada pembimbing. Harus ada yang mengantarkan. Siapa yang mengantarkan? Orang yang sudah dikenal rektor. Bukan orang yang tidak dikenal, orang yang sudah dikenal untuk mengantarkan sampai ke sana. Nah, jadi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala perlu juga ada Jibril. Nah, perjalanannya begitu rumit, begitu unik, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dilaksanakanlah, maka dijalankanlah oleh Rasulullah SAW. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagian dari kebesaran Allah, apa Rasulullah nggak bisa dipanggil sendiri ke sana? Bisa dipanggil sendiri, tidak usah pakai siapa-siapa, tapi perlu ada pembimbing. Nah ini, jadi pembimbing itu perlu sekali untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ternyata ditunjuki di perjalanan. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan tanda-tanda sebagian besar, sebagian kecil dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ditunjuki, melihat ada orang menanam padi, diketam, kemudian tumbuh lagi, berbuah lagi. Itu hal yang aneh. Itulah Nabi Muhammad. Jibril, apa itu gambarannya? Dikatakan oleh Nabi, itulah orang yang rajin bersedekah. Makanya dalam YouTube saya lihat bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang suka mentraktir makan orang. Nah ini, baik dia itu orang kaya ataupun orang miskin, dia traktir, dibawa ke warung. Jadi bukan orang yang pelit, bukan, tapi orang yang suka bersedekah untuk orang lain, bersedekah untuk kebahagiaan orang yang lain, hingga mendapatkan kebahagiaan di Allah Subhanahu wa taala. Sudah, singkatnya sampailah Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawan. Di sana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung mengucapkan salam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Dia hormat, mengucapkan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an mengatakan, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha."
apabila teman kita mengucapkan selamat, jawab. Jawab lebih lengkap. Pak ya Pak, idza khuyitum bidahin fa ayyu asaliha bi ahsana minha, yang lebih baik. Kalau guru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak, gurunya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Kemana rahmat dan barakah itu? Untuk malaikat. Dia tidak dapat. Syukur bisa lengkap lagi. Rudduha sepadan atau lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Jadi semoga guru mendapat ampunan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang adalah yang mengucapkan salawat, mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena mengucapkan salam sunnah, tapi menjawabnya wajib. Makanya pernah Sayyidina Abu Bakar pernah mendengar ucapan Rasulullah begitu, lalu waktu baru ketemu dengan dengan Umar bin Khattab, menunggu supaya Umar bin Khattab mengucapkan salam terlebih dahulu. Umar bin Khattab tidak rela. Kenapa saya harus mengucapkan salam terlebih dahulu? Toh Abu Bakar yang melihat lebih dahulu. Dilaporkanlah kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, Abu Bakar ini keterlaluan. Ketemu nggak mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa yang ucapkan salam terlebih dahulu itu adalah di sunnah, tapi dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ketemu, kita ucapkan salam terlebih dahulu. Memang ada aturan yang mudah kepada yang tua, yang duduk, yang sedang berdiri dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu ajaran Islam. Ya, ucapkan salam. Lalu Allah menjawab, diucapi at-tahiyyatul mubarakatus salawatulillah. Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah berkah. Jadi Imam Syafi'i pernah diucapi salam oleh raja yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syafi'i. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah. Assalamualaikum waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi tidak warahmatullah. Kenapa? Kenapa kau tidak mengatakan warahmatullah? Buka dulu ikatan yang mengikat tangan dan kaki saya. Saya bisa menjawab. Kalau saya bisa dalam keadaan begini, saya tidak menjawab. Lalu dibukalah. Kenapa sekarang jawab? Kau tidak menggunakan warahmatullah? Dijawab bahwa rahmat Allah hanya bagi orang-orang saleh, hanya orang-orang baik. Orang-orang yang dolim semacam Tuhan ini tidak patut didoakan mendapat rahmat. Kalau berkah, semua orang dapat berkah. Salam, semua orang dapat. Tapi rahmat dari Allah tidak semua orang. Jadi maaf kalau saya tidak mendoakan Anda mendapatkan rahmat. Imam Syafi'i ini adalah orang yang hebat. 10 tahun sudah hafal Quran. Dulu nggak ada orang yang hafal begitu. 13 tahun hafal Al-Muwatta. Kemudian saya baca dalam YouTube yang baru. Dulu belum ada mesin hitung apa-apa. Imam Syafi'i sudah menghitung huruf alif ada berapa dalam Al-Quran, ba ada berapa dalam Al-Quran. Itu sudah dihitung oleh Imam Syafi'i. Hebatnya. Jadi Imam Syafi'i adalah panduan kita. Kemudian Rasulullah menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatulillah. Assalamu alayna wa assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Selamat sejahtera bagi kami. Jadi boleh saja orang itu mengucapkan salam untuk diri sendiri. Misalnya, Assalamualaikum ya Arif. Boleh. Tidak mesti Assalamualaikum pada bapak-bapak saja, tapi kepada diri sendiri. Kalau kita mau tidur, ucapkan salam untuk diri sendiri. Assalamualaikum ya Arif warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk Anda Arif. Nah, kemudian baca Fatihah. Nah, ini peristiwa ini adalah diabadikan dalam sholat. Malaikat yang melihat di luar itu kagum atas keagungan Allah, jalaliyah Allah dan jamaliyah Allah, keagungan dan keindahan Allah, sangat kagum. Lalu malaikat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam tahiyat akhir itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh dan sebagainya. Itu peristiwa sholat. Setelah itu Rasulullah lalu pulang. Ini sudah habis waktunya ya. Ya, sudah habis waktunya. Jadi saya kira oleh Nabi adalah sholat. Perjalanan yang begitu panjang, tapi ditempuh hanya kurang dari sepertiga malam. Dengan berbagai cerita yang dikatakan oleh Al-Quran, Rasulullah SAW menerimanya dengan suka hati. Untuk itu, bagi orang-orang yang tidak menerima ayat ini, tidak menerima ayat Rasulullah di Isra dan di Mi'raj itu, menjadi kafir orang itu. Karena satu syarat adalah harus yakin 100% dari Fatihah sampai An-Nas, itu harus percaya itu dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi generasi Al-Quran, orang yang selalu mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Dengan hikmah Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan lebih memberdayakan mahasiswa kita, mahasiswa UPI ini, untuk menjadi ahli Al-Quran yang senang masuk ke dalam masjid. Karena dalam ayat tadi katakan subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maksudnya untuk memakmurkan masjid, untuk berjamaah, untuk pengajian dan sebagainya dilaksanakan di masjid, itu untuk memakmurkan masjid sebagai hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Rektor, mudah-mudahan yang langgeng jadi rektor di sini sampai pada waktunya. Kemudian para staf, para dekan dan staf akademika yang ada di sini, mudah-mudahan menjadi pegawai, menjadi dosen yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munjalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa'tasimu bihablillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan Masjid Al-Furqan ini menjadi masjid yang kembali kepada fungsinya pada tahun 80-an, menjadi pusat pengkajian Islam, karena pada waktu bukan Masjid IAIN yang dikatakan pesantren besar, tapi justru Masjid Al-Furqan ini pesantren besar. Jadi kalau ini bisa dibangkitkan lagi, Masya Allah, saya berbahagia sekali. Ya, untuk itu mudah-mudahan semuanya dapat mendukung untuk kemakmuran masjid ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya ceramah siraman rohani dan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kaki kita untuk selalu beribadah dan mendekat kepadanya, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan basmalah bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Wina Nurhayati Praja, selalu pembawa acara undur diri. Dan atas nama panitia penyelenggara kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya para hadirin sekalian dan seluruh sivitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia yang mengikuti kegiatan ini baik secara luring maupun secara daring, yang mengikuti melalui Zoom, live streaming, TV UPI dan media lainnya. Dan kami juga haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.